Audio Jungle. Saudaraku sekalian, saya muliakan, khitamuhu misik. Para ulama tuh suka membahasakan semoga akhirnya yang terindah, semoga akhirnya yang terwangi. Habib Umar menyampaikan dalam salah satu ucapannya, siapa yang suka menghormati akhir-akhir sesuatu, Allah akan menghormati dia dengan akhir yang paling indah dalam hidupnya. Allah akan memuliakan dia dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang terbaik. Nah, gini kita hormati nih akhir kajian kita, ya, akhir kajian kita di tahun ini. Mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita dengan akhir kehidupan nanti kita diakhiri dalam husnul khotimah, akhir kehidupan yang terindah. Amin. Semoga Allah memuliakan kita dengan akhir kehidupan yang terindah. Semoga Allah memuliakan kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Dan kita sekarang berada di tanggal 5 ya dari bulan Sya'ban, yang artinya kurang lebih 25 atau 24 ya, entah 25 entah 24 dari bulan Sya'ban ini kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam, bulan yang apabila datang Rajab, Nabi kita Muhammad akan minta dipanjangkan umurnya sampai berjumpa bulan suci Ramadan. Nabi kalau udah masuk bulan Rajab akan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai dapat berjumpa bulan Ramadan. Para ulama menambahkan doanya, wa inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Ya Allah, bantulah kami di bulan Ramadan biar puasanya benar, biar ibadah malamnya banyak dan bagus, dan biar kami dapat memperbanyak membaca Al-Quran. 3 hal itu diminta oleh para ulama-ulama kita. Dan guru saya menambahkan, wa ganni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, jadikan kami dapat merasa cukup dengan sedikit makan di bulan Ramadan, dengan sedikit tidur di bulan Ramadan, dan dengan sedikit ngomong di bulan Ramadan. Ini 3 hal itu selayaknya disedikitkan, selayaknya kita qanaah dengan sedikit. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong. Jangan dibalik-balik. Bulan Ramadan malah jadi banyak makan, buka banyak, malam banyak, sahur pun banyak. Itu puasanya jadi lebih mirip jamak takdim atau jamak takhir gitu ya. Jadi kalau puasa waktunya sahur, orang-orang yang banyak sahurnya nih, jadinya niatnya jamak takdim aja, jamak takdim sarapan, ya kan, ditakdim doang tuh. Sarapannya yang biasanya jam 7, nah ini jadi jam 4. Cuman maju doang. Nanti makan siang sama makan malam dijamak begitu kan ya? Dijamak, jadinya waktu buka sama habis terawih kayak nggak ada bedanya, nggak. Jangan begitu. Itu namanya bukan sedikitin makan tuh,
Para ulama-ulama kita kalau datang bulan suci Ramadan, mereka benar-benar menyedikitkan makan dan benar-benar menyedikitkan menu makanan. Kita kan suka kebalik-balik. Ada banyak makanan-makanan yang kita nggak temukan di selain Ramadan, justru ada pada bulan Ramadan. Pastel, sambosa, apalagi coba, kolak, bakwan, nah itu, biji salak katanya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Mestinya malah yang biasanya nggak ada tuh ya udah nggak ada, yang malah biasanya ada jadinya dikurangin gitu. Saya waktu puasa di Tarim, hari-hari saya pertama puasa di Tarim, itu saya heran. Waktu saya diundang buka puasa di rumahnya orang, saya liatin orangnya, rumahnya gede nih, orang kaya nih. Saya udah siap-siap nih makan enak nih. Ternyata buka puasanya sama juga. Kurma sama sambosa sama kopi. Itu sepanjang bulan Ramadan mereka kalau buka puasa itu aja. Kurma, sambosa, kopi. Kurma, sambosa, kopi. Gitu. Dan mereka akan buka puasa itu dalam keadaan udah punya wudhu untuk sholat maghrib. Jadi bukanya tuh memang hanya buka gitu. Nah kalau kita nih ya buka puasa di ujung ke ujung, itu sebenarnya bukan buka sih, itu buka, masuk, mondar mandir, sampai keluar lagi. Bu pernah ngerasain nggak buka puasa dari penuhnya, waktu sholat maghrib kayak ada yang keluar di mulut kita? Malu nggak tuh? Malu nggak itu ya Allah? Malu-maluin tuh sama Allah SWT. Waktu Nabi Muhammad dengar ada seseorang yang habis makan kekenyangan bersendawa. Bahasa Indonesianya bersendawa tuh. Bahasa Betawinya betahak. Bahasa Jawanya glegeen. Gak enak banget ya itu ya. Bahasanya glegeen. Maafkan saya orang Jawa, tapi rada-rada aneh gitu kedengarannya. Dia tuh bersendawa dengan keras, tengah-tengah orang-orang sebagian lagi pada makan, dia Sahabat nih, ini cerita bener nih ya. Nabi menoleh kepadanya dengan muka marah, kemudian berkata, ya hadza kufa anka juza'ak fa inna man tala sib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, Pak, kalau sendawa jangan kenceng-kenceng, ditahanin sendawamu itu. Ketahuilah, siapa yang panjang kenyangnya di dunia bakal panjang laparnya di akhirat. Ngeri bener. Yuk belajar ngurangin makanan ya. Seenggaknya bulan suci Ramadan. Jadi sekarang gak apa-apa nih Ustazah, bulan Sya'ban, ya kita latihan dari sekarang. Kurangin makanan, kurangin menu-menu makanan, kurangin menunya. Itu saya dulu heran gitu, kenapa orang di Tarim menunya kalau buka puasa sama semua. Ternyata belakangan saya tahu kenapa mereka nggak mencoba berbagai macam jenis makanan yang padahal mereka bisa lakukan. Mereka bilang agar nafsu kami tidak memilih. Biar bulan Ramadan tuh cara buat nahan hawa nafsu, nafsunya nggak punya pilihan. Ah kepengen ini, kagak ada. Kurma, sambusa, kopi. Mendingan nih bikin kolak, nggak ada. Kurma, sambusa, kopi.
Saya kepengen hari ini bikin bakwan, kagak ada, kurma, sambusa, kopi. Udah nggak ada, itu aja udah. Jadi apakah saya menyarankan itu kepada teman-teman? Kalau sanggup bagus. Coba pilihlah menu makanan yang kamu akan siap untuk memakannya selama sebulan penuh, selama 30 hari. Udah itu aja. Biar hawa nafsu kamu tuh nggak memilih banyak makanan gitu. Udah pastikan. Misalnya gitu ya, kurma tuh kan harus karena sunnah, ya kan? Ustazah, kurmanya boleh nggak di tengahnya taruhin keju? Emang ada-ada aja ya. Kurma, habisnya kurma, bolehlah kamu pilih apaan makanan yang kamu memang mau makan gitu. Ustazah, saya mah pilihnya lontong aja dah. Tinggal nanti isi dalamnya yang kita ganti-ganti. Ya, sama aja itu mah. Entaran dalamnya kentang, ganti lagi oncom, ganti lagi bihun, ganti lagi ayam tuh. Ya Allah, itu mah sama aja nggak tetap, artinya kan ganti-ganti. Jangan biarin hawa nafsu kamu tuh nggak punya pilihan gitu selama sebulan. Bagus tuh kalau kita bisa begitu. Ustazah, kenapa kopi? Ini saya lagi cerita orang tarim ya. Saya lagi cerita orang tarim. Saya nggak sedang menyarankanmu untuk yang Ustazah saya punya emak, Ustazah nggak sanggup kopi. Jangan ambil pelajaran tuh kayak begitu, tapi ambil poinnya. Poinnya, biasakan agar hawa nafsumu nggak memilih. Mungkin karena di tarim makanannya cuma ada itu aja, Ustazah. Enggak, saya kasih tahu enggak teman-teman. Banyak makanan-makanan di tarim juga ada macam-macam. Apalagi sekarang di tarim itu kan ada banyak orang Indonesia, ada banyak orang Inggris, orang Amerika, orang Malaysia, Singapura, segala macam gitu. Saya malah tahu banyak-banyak makanan dari berbagai macam di luar-luar negeri itu di tarim. Saya pernah disuguhin makanan, saya tungguin mana dia nih nasinya nggak keluar-keluar. Roti kali, saya diundang sama orang Afrika, tepatnya orang Kenya. Diundang buka puasa, saya sudah girang-girang, seneng-seneng gitu kan. Ini diundang sama orang luar negeri nih. Padahal saya juga jadi orang luar negeri di sana. Lupa aja saya. Disuguhin nih makanan, saya tungguin nasinya mana dia gitu. Abisnya itu terus dia bilang, Ustazah, kami nih di sini, kami nih di negara kami, itu kalau makan itu Ustazah ayam opor. Oh, oke. Enak lah ya, ayam dibuat opor gitu, opor merah. Kalau opor tuh nggak merah ya? Oke, ya. Susah ngomong makanan sama mak-mak. Yang merah tuh apa namanya? Gulai, kare, oke lah. Pokoknya dimasak merah, banyak cabai-cabainya gitu, kelihatannya enak. Terus mereka bilang gitu kan, kami Ustazah makan ini nih Ustazah, ini nih udah kami campur dengan karbohidrat, maksudnya makanan beratnya gitu. Apa? Pisang. Jadi pisangnya itu dimasukin di situ barengan sama ayam, dimakan sebagai makanan yang mengenyangkannya gitu. Kayak rada nggak nyambung di lidah saya. Yang orang Indramayu ini. Insyaallah, insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, bukan berarti mereka nggak punya menu makanan banyak, macam-macam mereka punya menu makanan, tapi memang sengaja mereka bikin itu untuk disamain setiap hari biar hawa nafsu nggak meledak-ledak gitu. Biar hawa nafsu nggak punya pilihan. Karena bulan Ramadan itu teman-teman, nih ya, kita punya hidup nih punya dua musuh. Kita hidup nih punya dua musuh. Semua dari kita hidup nih punya dua musuh yang menghalangkan kita dari jalannya Allah. Ada jalan takwa, ada jalan fujur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa, demi manusia, wa ma sawaha, dan apa yang diperbuat sama jiwa manusia.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu sama manusia jalan dia menempuh keburukan, jalan dia menempuh ketakwaan, jalan kebaikan. Jalan baik sama jalan buruk tuh udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nih kadang-kadang juga tahu jalan baik kita tuh kayak gimana tuh tahu kita. Tahu, apalagi udah ngaji berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa belas tahun udah tahu jalan baik tuh tahu. Tapi kita tuh susah buat menempuhnya karena kita punya dua musuh. Musuh kita itu satu namanya syaitan, sama yang kedua namanya nafas, hawa nafsu kita. Itu ya. Nah, ini kalau bulan suci Ramadan teman-teman, kita nih udah sama Allah dikasih bantuan berupa setan cuti. Segenap setan cuti. Ustazah, emang beneran semua setan cuti kalau bulan suci Ramadan? Iya, semua setan diberhentikan. Kok saya masih nemu Ustazah? Siapa memangnya? Pas saya ngaca? Itulah dia. Enggak, itu bukan setan. Akan tetapi kadang-kadang kita ini kebanyakan ngikutin setan. Jadinya selama bulan biasa, selama selain bulan Ramadan, kita ini udah jadi anak buahnya setan. Udah dilatih sama setan. Jadinya begitu datang bulan suci Ramadan, kita dengan hawa nafsu kita sudah terbiasa mengikuti setan. Ini dia nih. Makanya Ustazah, bulan Ramadan kan nggak ada setan, tapi kok saya bisa aja mengerjakan dosa? Itu dia. Kamu kalau mau tahu hasil didikan setan selama 11 bulan kepadamu, liatin kalau bulan Ramadan nggak ada setan juga kamu jadi ahli, jadi pakar, jadi profesional. Bulan suci Ramadan bisa bohong? Bisa. Bulan suci Ramadan bisa ngomongin orang? Bisa. Bulan suci Ramadan bisa namimah? Bisa. Bulan suci Ramadan bisa marahin suami? Kenapa jadi ahli begitu kita nih? Urusan berbuat dosa itu dia hasil didikan setan, hasil ngelatihnya setan selama 11 bulan. Hawa nafsu kita sudah jadi pada ahli mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kalau habis selesai bulan suci Ramadan, setan udah nggak usah susah-susah lagi nyari kita. Ya ampun, kembalilah kepadaku wahai besti. Kata setannya gitu. Nah ini udah ahli banget. Dan kita nggak berbuat apa-apa selama bulan suci Ramadan. Nah kalau kamu mau habisnya lepas bulan suci Ramadan, setan mau nyariin kita. Mana dia tuh ya anak buah saya? Mana dia tuh hasil didikan saya selama 11 bulan kemarin? Kok sekarang saya jadi susah ngadepin dia nih? Saya ajakin ngerjain dosa rada susah. Waduh, saya latih dia dari awal lagi nih kalau kayak begini. Kata setan nih, siapa tuh yang bisa kayak begitu? Orang-orang yang selama bulan suci Ramadan dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kalau setannya kan udah dibuat libur. Berarti kan lawan kita, musuh kita selama bulan suci Ramadan tinggal satu, namanya nafsu. Hawa nafsu itu tinggal gampang, hawa nafsu doang yang harus kita hadapin. Gimana cara ngadepin hawa nafsu? Dua, kata Imam Ghazali. Gak ada cara ketiganya, udah dua aja tuh ngadepin hawa nafsu. Ada sih kalau mau dipikirin tiga dah. Imam Ghazali nyebutin dua, yang satu lagi dari para guru-guru ulama-ulama kita. Yang pertama, teman-teman saudaraku sekalian, kata Imam Ghazali, hawa nafsu kamu tuh persis kayak kuda liar. Kayak kuda tapi lagi liar. Bukannya bawa kamu menuju tempat tujuan, kuda kalau lagi liar malah bisa nendang kamu, bisa melemparkan kamu
Sampai kamu jadi orang yang jatuh, bahkan dikuasai sama kudamu itu. Bisa disepak, bisa ditendang, dimain-mainin dah sama si kuda. Tuh kerjaan kita nih. Selama hidup di dunia seneng bener ngikutin hawa nafsu. Hari ini pengen makan apa ya? Orang kalau udah dikuasai hawa nafsu, serem teman-teman, serem. Sampai ada suami bunuh istri. Apa tuh gara-garanya kalau bukan dikuasai sama hawa nafsu, sama setan sama hawa nafsu tuh. Tuh dua-duanya tuh. Nih, saudaraku sekalian, kalau setan tuh masih gampang ngadepinnya. Apa-apanya kita baca dzikir dia bisa pergi gitu. Tapi kalau hawa nafsu, pengen banget dah makan bakso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih pengen gak makan bakso? Masih. Tuh nafsu tuh. Lagi pengen marah-marah nih misalnya gitu sama suami, pegel banget gitu kan, kesel banget. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Apakah berhenti kekesalan kita kepada suami? Enggak, tetap aja. Kenapa begitu? Karena kemarahannya itu bukan hanya dari setan, akan tetapi dari hawa nafsu. Biar kata dibacain ayat kursi berapa kali, ngeliat suami tetap pegel aja. Kalau dikuasai sama hawa nafsu. Jadi tuh masalahnya bukan dengan diikuti semua maunya. Itu orang tuh nggak pernah selesai ngikutin hawa nafsu. Orang pengen punya sepeda, habis punya sepeda pengen punya motor, pengen punya mobil, dari mobil terus aja. Hawa nafsu orang tuh nggak pernah cukup-cukup, teman-teman saudaraku sekalian. Lah terus gimana nih kalau kayak begitu modelannya? Kita harus bisa nguasain hawa nafsu dengan cara, kata Imam Ghazali, hawa nafsu kamu itu mirip banget sama kuda liar. Caranya gimana biar kuda liar jadi nurut? Satu, bikin dia lapar. Dua, kasih beban berat di atas pundaknya, nurut dah pasti. Hawa nafsu itu dulu, teman-teman, waktu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil dia. Habis diciptakan Allah panggil dia, ya nafas tal, wahai nafsu kemarilah. Dipanggil sama Allah, dia nggak datang. Giliran nggak dipanggil dia datang sendiri. Nafsu kita tuh, coba tuh ingat-ingat. Nafsu tuh dari anak kecil aja kita udah dikasih tahu tuh sama Allah gimana ceritanya hawa nafsu. Anak kecil itu kalau dibilang jangan naik, dia malah naik. Kalau dibilangin turun cepetan, dia malah naik. Kan begitu tuh. Itu hawa nafsu tuh. Emang kerjaannya kayak gitu. Dari awal diciptakan tuh kayak gitu tuh modelannya, kriterianya, karakteristik karakternya dia tuh kayak gitu tuh teman-teman. Dipanggil malah ya nafastal, wahai nafsu kemarilah. Dia bukannya datang malah diem aja nggak datang-datang. Giliran Allah nggak manggil, dia datang. Allah tanya, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya, siapa aku, dan siapa kamu? Nafsunya jawab, ana wa anta. Gua lo gitu. Ama Allah aja dia bisa begitu tuh si nafsu, teman-teman. Apa yang Allah kemudian bilang? Ya malaikati aghrikhu fi biharil ju'. Wahai malaikat, bawa nih nafsu, taruh di lautan lapar. Diambil tuh nafsu, ditaruh dah, celupin lautan lapar. Jadi sekalian ambil, udah lemes banget dia. Udah lapar, lama banget ngerasain lapar. Dipanggil Allah, ya nafastal, wahai nafsu kemarilah. Dia pun segera datang. Allah tanya, ya nafas man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsunya menunduk kemudian mengatakan, anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Di pertama, ana, saya duluan yang dia sebut.
Saya, engkau. Yang kedua, anta rabbi, engkau duluan. Yang dia sebut Allah duluan. Anta rabbi wa ana abdu. Itu orang-orang yang mampu menguasai hawa nafsu, selalu mendahulukan Allah di atas kepentingannya. Selalu mengutamakan Allah di atas dirinya sendiri. Melihat dirinya hanyalah sebutir debu dalam samudra rahmat Allah SWT. Orang-orang yang sudah mampu menguasai hawa nafsu. Jadi gak ada beda antara pujian sama celaan. Jadi gak ada beda antara kaya sama miskin. Jadi gak ada beda antara makan enak sama makan biasa aja gitu, atau makan gak enak. Bahkan bagi dia kayak gak ada makanan gak enak gitu. Semuanya rezeki dari Allah SWT, hanya perlu untuk dinikmati. Makanya Nabi Muhammad SAW makan roti cocol cuka, kata Nabi Muhammad, ni'mal idamul khal, lauk paling enak ternyata cuka. Bukan karena emang dasarnya lauk paling enak cuman cuka, atau lidahnya Nabi Muhammad Allah SWT bikin jadi berbeda dari lidahnya manusia yang lain. Enggak teman-teman, tetap gak enak gitu kan. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa bilang ni'mal idamul khal? Karena syukur mengalahkan segalanya, dan karena melihat Allah pada segalanya. Ini tahu nih yang ngasih rezeki Allah, beliau pun mensyukurinya, makannya sambil senyum karena Allah SWT yang ngasih. Dia ngelihat Allah lebih daripada dia ngelihat dirinya sendiri atau melihat makhluk Allah apapun yang lainnya. Itu keren tuh. Jadi gak egois. Orang kalau udah hawa nafsunya itu tunduk, jadi manusia yang paling gak egois. Makanya jadinya kayak Nabi Muhammad. Kelaparan sampai meringkuk di lantai. Sampai banyak batu kerikil mengganjal perut Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Ibu sekalian, Nabi itu sering sholat sampai para sahabat bilang kami mendengar suara gemerit kerr gitu ya. Kami pikir apa gitu, tiap kali Nabi ruku, Nabi sujud, kami dengar suara aneh gitu. Ternyata itu adalah kumpulnya atau suara gesekannya batu-batu kerikil, beberapa batu kerikil yang diganjalkan Nabi di perut beliau karena lapar. Ketika ditanya, mengapa engkau memaksakan diri seperti ini wahai Rasul, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad malah justru berdoa, ya Allah, jadikanlah laparku ini sebagai tebusan atas dosa-dosa umatku. Ya Allah, jadikan laparku ini sebagai tebusan atas dosa-dosa umatku. Kalau umatku bikin dosa, ampuni aja deh ya Allah, biar saya aja yang lapar. Kau lihat saya kesian kan ya Allah, kesianin umat saya. Tuh, segitu gak egoisnya Nabi Muhammad SAW. Tuh teman-teman, manusia paling gak kenal egois tuh Nabi Muhammad. Orang pertama masuk surga, tapi orang terakhir yang menikmati surga. Kurang gak egois apa Nabi Muhammad SAW? Gak pernah mikirin buat dirinya sendiri, gak pernah mikirin apa-apa buat dirinya sendiri. Kenapa? Hawa nafsunya udah beliau mampu tundukkan. Nafsunya tuh udah dari kecil Allah SWT mendidik beliau untuk mengalahkan hawa nafsu. Dikasih kesulitan, dikasih kelaparan, dikasih derita, dikasih ditinggal orang-orang yang tersayang, semuanya tuh. Manusia paling lapar ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mampu mengalahkan hawa nafsunya teman-teman, itu jadinya kayak gitu. Antara pujian sama celaan tuh gak terlalu banyak bedanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki orang, beliau malah nanya, alak haja aqdiha, alak haja aqdiha, kata beliau. Bapak lagi punya hajat yang bisa saya bantu pak? Ada yang bisa saya bantu pak? Abis ngata-ngatain ente dajjal, mal'un, kurang ngajar, ahli neraka, segala macem udah deh. Sumpah serapah disampaikan kepada cucu, cicit, anak dari cucunya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Habis dicaci maki, beliau malah nanya, alak hajak biha, adakah kebutuhan bapak yang bisa saya bantu? Dia bilang, saya yang dari tadi caci maki kamu. Gak apa-apa pak, yang bapak sebutkan tadi sedikit dari aib saya yang bapak tahu. Yang disimpan di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Makasih Allah udah menutupi aib-aibku di antara hamba-hambamu. Orang bisa punya hati kayak begitu tuh kenapa? Karena mereka sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya, teman-teman. Hawa nafsunya ditundukin setunduk-tunduknya. Hawa nafsunya tuh udah gak nyari lagi apa yang saya mau, tapi selalu aja nyari apa yang Allah mau. Coba tuh liatin betapa sangat jauhnya kita sama mereka-mereka itu. Hawa nafsu kita nih semau-maunya. Dan ini kalau bulan Ramadan, di saat kita nih udah gak punya setan, tinggal hawa nafsu, kita juga yang dia mau selalu kita turutin, ya tambah gede hawa nafsunya. Katanya sahibul burdah, wa nafs katifli intuh milhu syabba'ala hubbir rada'i wa intaftimhu yang fatimi. Katanya beliau, wa nafs katifli, nafsu kamu tuh kayak anak bayi, selalu minta susu aja gitu kan, minta ASI aja. Intuh milhu syabba'ala, kalau kamu biarin syabba'ala hubbir rada, ampe gede, ampe jadi syabab, ampe jadi anak muda, dia masih nyusu aja mamanya kalau nggak diberhentiin. Ntar dia pulang sekolah SD nyari emaknya, mama nenen. Ya ampun, sedih banget. Hawa nafsu tuh kayak begitu tuh, sampai tua kagak ada malu-malunya, teman-teman. Ini berapa banyak emak-emak nih masih kerjaan nonton drakor. Iya kan? Masya Allah, Masya Allah. Sama anak muda loh, 19-20 tahun. Ya ampun, ganteng banget. Seumur anakmu itu, halo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah umur 50-60 tahun disuruh pakai jilbab masih aja. Nanti kalau saya harus disasak gimana Ustazah? Ayolah, tuh hawa nafsu kita tuh. Hawa nafsu nih sampai umur 60-70 tahun kalau marah sampai kayak apaan tahu? Kamu nggak belajar dari dulu buat mengendalikan amarahmu? Kamu nggak belajar buat berkata-kata santun kepada orang di sekitarmu? Sampai umur segitu tua omongan yang keluar kalau nggak kebun binatang, kalau nggak isinya toilet, iya kan? Kalau nggak binatang najis mughaladoh yang disebut. Apaan coba? Segitu nggak mampunya kita mengendalikan. Emang saya mau orangnya kayak begini Ustaz? Nggak ada. Itu adalah nafsu yang tidak terdidik dari dirimu. Tuh masalah nafsu yang tidak terdidik dalam diri kita. Yuk teman-teman saya sekalian, belajar buat mendidik hawa nafsu. Saya sudah capek nih ngadepin hawa nafsu nih. Makanya saya nunggu-nunggu nih Ramadan nih, nunggu-nunggu nih. Hawa nafsu ya kan. Tapi hawa nafsunya juga bilang, liatin aja. Berapa lama kamu bisa tahan gak ngikutin saya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan. Amin. Jadi caranya, pengen ngalahin hawa nafsu, laparnya tuh biar beneran. Puasamu itu biarin beneran lapar. Caranya dengan jangan banyak makan, waktunya buka dan waktunya kamu boleh makan. Maksudnya dari mulai malam tuh habis maghrib kan, sampai ke subuh kan kamu boleh makan. Jangan kerjaan makan mulu. Ya Allah, ya Allah. Makan, sampai nih udah maghribnya mau habis nih, akhirnya wudhu buru-buru, sholat. Habis selesai sholat, lagi tengah-tengah sholat aja yang dipikirin makan apa nih habis ini, makan apa nih habis ini. Habis tuh makan sampai sekenyang-kenyangnya, sholat taraweh, pulang sholat taraweh masih juga nyariin makanan-makanan. Ya Allah, ya Allah. Habisnya selesai taraweh, bawaan pengen baca Quran buru-buru, udah ngantuk duluan dah.
buka TV nih sambil nyamil juga. Abisnya itu tidur, bangun tidur langsung siap-siap makan lagi gitu. Itu perut kamu tuh yang ada teriak-teriak tuh, gak kuat, gak kuat. Sangat kenyang, abis itu kena sangat lapar. Belum lagi sepanjang siang yang lagi puasa dipikirin mau buka apaan, mau buka apaan, mau buka apaan. Beli makanan di sini, tiap hari kerjaan scroll GoFood mulu. Ada nih muka-mukanya yang kayak gitu. Liatin, enak apa ya hari ini ya buka puasanya ya. Ya Allah, ya Allah. Terus tuh ya, ada pula yang bulan Ramadan sibuk acara bukber. Saya sih karena sayang sama kamu, sebagaimana saya sayang sama diri saya sendiri, saya nggak datang acara bukber. Nggak di mana, udah dah. Teman-teman saya sekalian, jangankan sama orang lain, sama keluarga aja saya mikir banyak gitu, apalagi harus keluar dari rumah gitu kan. Itu coba diingat-ingat teman-teman, bukbernya itu apa? Yang ada nih, sholat maghribnya repot. Betul? Abisnya itu jalanan kena macet, terawihnya juga berantakan. Betul? Udah nggak model dah kita dah, nggak model. Yang ada akhirnya malah ketemu sama temen ini, ketemu sama temen itu, yang ada ngomongin orang, yang ada pamer-pamer harta, pamer-pamer jabatan, pamer pekerjaan, pamer suami, pamer anak. Anak saya dong pinter-pinter. Anak kamu gimana? Saya emang gak punya anak. Iya, astagfirullah. Ayolah. Ya Allah, ya Allah. Ayo nih teman-teman. Kamu ngetawain tuh kenapa? Berasa? Yang gak ketawa mikir, kok Ustazah tahu ya. Emang kerjaan kayak gitu tuh Ustazah, kalau misalnya kita gak hadir-hadir kan namanya mutusin silaturahmi. Nah kamu bahasanya aja gak ngerti. Silaturahmi itu hubungan kekerabatan. Emang itu teman SD, teman SMP, SMA, semua kerabat kamu? Kerabat dari mana? Dari Nabi Adam? Yang kamu nggak boleh putus hubungan itu sama kerabat. Kerabat itu yang wudhu kamu nggak batal sama dia. Bukannya mantan. Lagi zaman SMA, ya Allah. Ayolah Bu. Emang nih ya masalahnya nih ya, kalau nggak ngaji kan nggak ada yang ngingetin. Nih saya nih karena sayang sama ibu-ibu nih yang udah mulai rambut beruban, ya kan? Saya harus ingetin kamu Bu, kalau bukan kita yang berbekal buat akhirat, kita siapa lagi? Kalau bulan Ramadan kamu nih berantakan hanya karena urusan buka bersama lah. Abis gitu urusan nyari baju buat lebaran lah. Abis gitu lagi urusan bikin kue buat lebaran lah. Atau urusan nyiapin buka puasa buat keluarga. Saya nggak nyalahin, kamu nyiapin buka puasa buat keluarga tuh boleh. Tapi Bu, kalau kamu bisa masak hanya dalam sejam, 1,5 jam misalnya gitu, kenapa harus sepanjang hari kamu habisin waktu buat di dapur? Quran kamu gimana? Ini malah tiap hari kalau bulan Ramadan liatin resep masakan. Tiap hari ganti-ganti menu buat percobaan. Apa tuh namanya kalau bukan ngikutin hawa nafsu? Udah, nggak usah pakai acara begituan. Tuh makanan di luar-luaran banyak, ya kan? Udah beli aja.
Belinya sekalian buat sebulan. Jadi tinggal panasin aja kan enak tuh, sampai buat sebulan, udah dah, nggak ribet, ya Bu ya. Atau itu tadi tuh kayak orang tarim, bikin menunya tuh sama semua tiap hari, telur dadar. Nanti tuh hawa nafsunya bilang tuh, ya ampun bosen nih, tahu rasa, gituin. Selama ini kamu ngatur-ngatur saya, sekarang saatnya saya ngatur-ngatur kamu. Kan gitu. Gitu, biarin tuh. Itu lama-lama tunduk teman-teman. Lama-lama tunduk hawa nafsu kita tuh. Kalau kita gituin. Ya. Samain terus tuh kalau buka puasa. Biar hawa nafsu nggak minta macem-macem gitu kan. Terus berhenti sebelum kenyang. Belajar tuh cara makannya Nabi Muhammad. Berhenti sebelum kenyang. Abisnya gimana ya Ustazah, nggak kenyang-kenyang. Kelakuan ya. Jadi kan kamu tahu nih seberapa porsi yang biasanya kamu kenyang. Nah dikurangin dari itu. Nah kalau misalnya perut masih yang kayak, tapi masih lapar nih, saya harus nambah. Jangan. Tapi kan saya masih lapar. Tahu rasa. Oh udah gituin aja terus, tahu rasa, latihan, kita latihan. Gitu terus. Nanti tuh ibu-ibu, kalau ibu-ibu terbiasa tuh hawa nafsunya, liatin deh ntar. Yang biasanya gampang banget buat marah, itu marah tuh jadi ada kontrolnya gitu. Yang biasanya dikit-dikit meledak-ledak gitu kan, ini tuh enggak gitu. Enggak langsung jadi meledak-ledak, kayak masih bisa dipikirin dulu, masih bisa diiniin dulu. Kenapa bisa begitu? Hawa nafsumu udah enggak terlalu liar lagi kayak biasanya. Yuk, nih kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan pelatihan kita mengalahkan hawa nafsu. Bikin jadi lapar bahkan di waktu malam, ya Bu ya, dengan cara makannya disedikitkan, berhenti makan sebelum kenyang, dan biarkan jangan mengikuti hawa nafsu di saat makan dengan tidak memberikan apa yang dia mau selama bulan suci Ramadan. Gitu, buat buka puasanya, buat sahurnya, buat makan makanan sesudah terawih atau apa tuh nggak usah diikut-ikutin gitu. Itu satu, sedikitin makan. Ama yang kedua, katanya Imam Ghazali, selain dilaparkan hawa nafsu tuh kalau mau terdidik adalah dengan beri kepadanya beban-beban berat. Nah di bulan suci Ramadan Allah udah kasih beban-beban beratnya. Apa tuh? Namanya sholat tarawih. Kita yang biasa-biasanya 2 rakaat aja udah kayak mikir-mikir gitu kan. Mau nambah 2 rakaat aja mikir-mikir nih sama Allah di bulan Ramadan, dikasihlah kamu beban yang cukup berat dengan sholat 20 rakaat. Udah, itu aturan dari Allah, cara dari Allah Subhanahu wa taala buat bikin kamu kalau bulan Ramadan bisa mengalahkan hawa nafsu. Ustazah, tapi katanya dalilnya yang kuat malah sholatnya itu 8 rakaat Ustazah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, memang bulan suci Ramadan itu bulan kita nahanin hawa nafsu. Jadi mesti bisa banget ngasih beban-beban yang berat. Saya khawatir kalau kamu bilang tuh kayaknya yang sholat tuh paling enak di sana tuh cuman 8 rakaat khusyuk enak gitu. Itu jangan-jangan dari hawa nafsu kamu tuh yang apa-apa berat mengerjakan yang berat-berat. Berat mengerjakan yang banyak-banyak. Saya kasih tahu teman-teman, saya itu waktu di Tarim, sholat tarawehnya itu ikutan sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, itu 20 rakaat dengan membaca 2 juz Al-Quran. Habisnya itu sholat tarawehnya itu 11 rakaat, 8 rakaatnya witirnya itu 11 rakaat, 8 rakaatnya baca sekitar setengah juz Al-Quran.
Kayak hampir 1 juz gitu biasanya Al-Quran. Jadi dari traweh sama witir doang itu hampir 3 juz Al-Quran tiap malam. Kecuali 3 rakaat yang terakhir baca Sabbihisma, kuliah sama 3 Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul huwallahu ahad. Gitu. Kayak gitu tuh. Segitunya Habib Umar tuh yang imamin sholat taraweh. Sampai dengan akhir tahun saya di sana itu masih berasa berat sholat taraweh bersama dengan Sayyidil Habib Umar. Tapi Habib Umar yang ngimamin sholat segitu panjangnya, beliau bilang, kita nih orang zaman sekarang gak punya himmah buat ibadah. Kita segini aja nih ngerjain ngerasa berat. Dulu Habib Ali Habsyi setiap sholat taraweh baca 10 juz Al-Quran tiap malam. Jadi 1 rakaatnya baca setengah juz Al-Quran. 20 rakaat dengan 10 juz Al-Quran. Dan itu makmumnya penuh sampai keluar-luar. Masjid Riyadh yang beliau ngimamin sholat 10 juz Al-Quran tiap malam, itu makmumnya penuh sampai keluar-luar. Kalau enggak awal dapatnya, itu kalau enggak awal datangnya gitu, kalau enggak telat-telat gitu, duduk ininya berdirinya di luar masjid, teman-teman, dapatnya di luar masjid. Habib Ali Habsyi dari awal malam sampai akhir malam. Kayak begitu tuh sholawatnya Habib Ali Habsyi, sholat tarawihnya Habib Ali Habsyi. Sehingga sekalian saya bisa bayangin kalau itu dikerjain di Condet. Malam pertama nih, begitu awal mau sholat tuh kayaknya makmumnya masih banyak di belakang. Begitu sholat terakhir tambah bubar. Waktunya rakaat yang terakhir tinggal 1 makmumnya. Habisnya salam tanyain, kemana nih semua makmum? Habisnya imam sholatnya kelamaan, jadi makmumnya pada banyak urusan kali, pada bubar tuh. Waktu tengahan sholat tadi, oh kamu Masya Allah ya soleh sekali. Kagak imam, saya marbot. Matiin lampu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang himmah kurang-kurang. Tahun lalu nih, satu hari saya ngelihat ada foto Habib Umar bersama anak-anak kecil. Anak kecil itu anak yang belum balik, ya. Jadi umur-umuran sampai dengan 11-12 tahun lah. Dari umur kayak sekitar 5 tahun ke atas. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun gitu, sampai ke umur 11-12 tahunan. Karena 13 kan udah banyak pada balik tuh ya anak ya. Ada foto kayak Habib Umar bersama dengan anak-anak kecil-kecil, jumlahnya banyak, sekitar 200-an anak gitu. Saya ngeliatin, Habib Umar ya, foto sama anak-anak kecil, Mang Habib nih Masya Allah banget gitu. Takjub saya sama foto itu, lebih takjub lagi sama bahasa di bawahnya. Dia bilang, ini adalah Habib Umar bersama dengan sekitar 200-an anak yang istiqomah sholat taraweh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sekitar 200-an anak. Yang jadi makmumnya Habib Umar ribuan, teman-teman. Cuman maksudnya anak-anak yang belum baliknya itu, yang istiqomah dari awal sampai akhir, itu Habib Umar ngajakin mereka fotoan. Ajakin mereka fotoan biar bikin bangga gitu. Bangga dirinya, bangga orang tuanya. Dan biar pemahaman anak tentang sebuah pencapaian itu beda gitu. Saya bisa foto sama Habib Umar nih barengan. Kenapa? Karena saya sudah mencapai sebuah prestasi. Apa prestasimu? Sholat taraweh, nggak bolong dengan hampir 3 juz tiap malamnya dalam bulan suci Ramadan. Gimana? Kamu udah kalah? Bahkan sama anak kecil-kecil yang belum balik di Kota Tarim. Gimana mau ngalahin ulamanya kalau sama anak belum baliknya aja kamu udah kalah. Anak belum balik tuh loh, belum pernah ngaji lama-lama, belum pernah hadir majelis lebih banyak daripada kamu. Mereka udah bisa, mampu mengontrol hawa nafsunya sampai kayak begitu. Kita nih kalau ngikut-ngikutin hawa nafsu terus-terusan mau sampai kapan?
Kamu mau sampai kamu tua tetap kayak begini? Marah, waktunya kepengen marah, ngata-ngatain orang dengan bahasa-bahasa kasar, pengen kayak begitu? Pengen sampai tua nggak punya temen yang setia karena buruknya ucapanmu? Pengen kayak begitu? Sampai tua nggak pernah ngerasain nikmatnya tahajud, nikmatnya bangun malam? Pengen? Sampai tua nggak pernah tahu rasanya nikmatnya Al-Quran, indahnya ketika baca Al-Quran, gitu mau? Jangan teman-teman. Yuk kita belajar buat menikmati kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Caranya dengan musuh-musuh kita nih harus kita kalahkan dulu gitu. 1, dengan biasain lapar. 2, dengan kasih kepadanya beban-beban yang berat. Kamu kalau ngerasa terawih belum berat, ya berarti harus kamu tambahin. Terawihnya 20 rakaat, tapi belum berat nih Ustazah. Kalau gitu tambah witir 11 rakaat. Tuh belum aja udah wah. Lihat hawa nafsumu, belum ngerjain aja udah ngerasa segitu beratnya. Ganni'na bil galil minat ta'am wal manam wal kalam. Itu doa para ulama kita. Ya Allah, bikin kami ngerasa cukup dengan sedikit makan, dengan sedikit tidur, dengan sedikit bicara. Kenapa sedikit tidur? Bukannya tidurnya orang puasa itu ibadah? Ya maksudnya kalau tidurnya jadi hitung ibadah, apalagi ibadahnya? Kan dilipat ganda, bukan artinya ya udah kalau gitu tidurnya ibadah, tidur aja dah. Enggak gitu modelnya. Gitu ya. Orang di Tarim itu sampai nyedikitin banget waktu tidur, teman-teman. Sedikit banget mereka tuh bikin waktu tidurnya tuh sampai dibatasin bener-bener gitu. Dan itu tidurnya jadi sangat berkualitas. Tidurnya tuh jadi enak gitu karena dibatasin. Bahkan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, nahan fi Ramadan mananam illa ala ghafawah. Dan itu juga saya saksikan dari guru kami, guru kita Hubabah Nur. Juga kayak begitu. Nahan fi Ramadan mananam illa ala ghafawah. Kami di bulan Ramadan enggak tidur selain ketiduran. Kami di bulan Ramadan nggak pernah tidur, kami tuh niat. Kami hanya tidur karena ketiduran. Keren banget nggak tuh? Kita malah ya ampun, tidur nih, pas kita lihat masih jam 10, lama bener, tidur lagi aja dah. Ya Allah, kayak apa gitu ya? Malu. Kita tuh kalau bulan Ramadan itu Allah waktunya ngebanggain hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Ini saya asal cerita aja. Jadi Allah tuh kalau bulan Ramadan yubahi bihim malaikatullah. Allah bangga-banggain hamba-hambanya kepada malaikat-malaikatnya. Seraya mengatakan, ya malaikati umburu ila ibadi. Malaikatku liatin tuh hamba-hambaku tuh, liatin hamba-hambaku. Taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli. Mereka ninggalin makan, mereka ninggalin syahwatnya karena aku. Fasaumuhum li wa ana ajzibi. Puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Kata Allah gitu sama malaikatnya. Ada nih, dilihat lagi tidur. Abis subuh tidur, bangun-bangun jelang duhur, abisnya duhur sholat, abis itu baring-baringan, ampe ketemu asar dia buka-buka handphone, liatin makanan gitu kan. Abisnya itu asar dia sholat asar, terus dia sibuk deh nyiapin buat buka. Ada yang kayak begitu puasanya? Jangan sampai kamu menjadi diantaranya. Itu kan Allah mau banggain sama malaikatnya, apa yang mau dibanggain? Lu udah kayak mayat, tinggal tidur mulu. Ya ampun Bu, kamu bukan panda. Saya baru tahu loh, panda tuh ternyata tidurnya panjang.
Males banget tuh binatang atuh. Tidur mulu. Saya bilang itu pandanya kalau lagi tidur. Iya Ustazah, emang panda kan tidurnya panjang. Berapa lama? Kalau nggak salah 18 jam. Ya Allah. Tolong ya, jangan sampai kita dilihat ini panda jangan. Malaikat tuh bilang tuh panda apa tuh? Tidur mulu. Ya Allah, ya Allah. Ayo bismillah, bismillah. Kita kurangin. Jadi kita tahan-tahanin tuh. Ustazah ditahanin tuh ngapain Ustazah? Baca Al-Quran. Selain sholat malam kita banyakin juga baca Al-Quran. Nggak apa-apa, sampai kamu ngantuk-ngantuk ketiduran gitu, nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya pernah hidup dalam lingkungan yang semacam itu bertahun-tahun. Teman-teman saya itu bersama dengan panjangnya, banyaknya jadwal mereka selama bulan suci Ramadan. Ibadah ini itu apa segala macam, hadir majlis segala macam nih selama bulan Ramadan. Mal'an bidzikir, penuh dengan zikir, penuh dengan ibadah. Qurannya ada yang tiap 3 hari hatam Quran. Nggak nganggur, tapi hatam Qurannya tiap 3 kali. Kenapa bisa begitu tiap 3 hari hatam Quran? Kenapa gitu tiap nganggur baca Quran? Tiap diem baca Quran, nungguin sholat baca Quran. Habis selesai sholat, selesai zikir baca Quran. Sampai ngantuk-ngantuk nggak apa-apa gitu. Sering banget saya dapatin selama saya tinggal di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Sering banget saya dapetin teman-teman sambil pegang Quran ketiduran gitu. Nggak apa-apa. Habis itu kebangun sampai mana dia tuh ya? Ulang lagi halamannya gitu. Biasa aja, nggak apa-apa teman-teman. Ini mereka tuh yang kayak gitu tuh sibuk sama Quran selama bulan suci Ramadan, itu bakalan layak di hari akhirat nanti menjadi orang-orang yang disyafaati sama puasanya, yang disyafaati sama Qurannya, disyafaati sama Al-Qurannya. Katanya Al-Qur'annya, ya Allah, saya telah mencegahnya dari tidur di waktu malam. Ya Allah, cegahlah saya dari siksa api nerakanya hari ini. Yang satu lagi puasanya, ya Allah, saya sudah mencegahnya dari makanan dan minumannya selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, aku buat dia kelaparan selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, sebagaimana aku telah mencegah dia dari makan minumnya selama bulan suci Ramadan, jadikan aku dapat mencegahnya dari api nerakamu pada hari ini. Disyafaatin sama puasa, disyafaatin sama Al-Quran. Nah kalau kamu enggak juga, enggak puasa mau benar, enggak terawih mau benar, enggak Quran mau yang banyak gitu kan, mau jadi apa Ramadanmu itu teman-teman? Ramadan kita tuh jamuan. Nih ya, saya kasih tahu. Ramadan dibandingkan dengan yang lain-lainnya, itu kayak gini loh. Kamu punya bos. Kamu punya bos. Yang bos kamu itu, rezeki kamu selama ini tuh dari dia. Nasib kamu tuh kayak dari dia deh gitu. Selama ini nih, tuh ya. Yang kalau dia seneng sama kamu tuh, aduh, dia bisa naikin kamu sampai kayak apaan, bisa ngasih bonus sampai kayak apaan gitu, bisa dibahagiainnya kamu gitu, karena dia memang yang punya segalanya gitu. Satu hari nih si bos nih bilang, saya mau makan di rumah kamu, suguhin makanan buatan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan cari tahu bos kamu tuh senengnya apa, kan begitu? Tahu-tahu kamu nggak pakai nyari tahu, bos kamu udah langsung bilang sama kamu, saya paling suka sayur asem, misal, ya kan? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti akan cari tahu resep bikin sayur asem yang paling enak, bukan begitu? Udah pasti tuh, kamu akan belajar berhari-hari sebelum si bos ini datang nih bikin sayur asem yang paling enak. Biar kenapa? Biar waktu bos kamu datang, kamu suguhin makanan-makanan, keterima sama si bos ini. Apalagi ketika cobain sayur asem, wah enak nih sayur asemnya, makasih ya. Itu bisa kamu dapat bonus, kamu dapat gajiannya dinaikin, kamu dapat tunjangan segala macem tuh.
apalagi kamu tahu bos kamu nih orangnya sangat-sangat dermawan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bilang, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan kalian buat kalian sendiri. Nah, silakan tuh. Kecuali yang puasa ya. Puasa kalian untukku. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi kayak dari semua makanan nih, semuanya tuh buat yang lain-lain aja nggak apa-apa. Udah, silakan tuh kamu makan. Nih yang sayur asam aja nih buat saya sendiri yang akan memakannya. Puasamu untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Itu sebabnya para ulama bilang, amal ibadah kita tuh malaikat raqib atid tuh udah punya catatan pahalanya seberapa tuh mereka punya. Kita hadir majelis nih, kalau khusyuk berapa, kalau ini berapa tuh ada catatannya tuh. Malaikat tuh semuanya punya catatannya tuh. Sholatmu tuh kalau takbirnya begini, kalau khusyuk ada semua tuh catatannya. Kecuali puasa, teman-teman. Puasa tuh malaikat cuma nulisnya puasa, gitu aja udah. Yang ngasih nilai pahalanya Allah langsung, dijuriinnya langsung sama Allah, jurinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu pikirin tuh, Ramadan suatu pekerjaan yang jurinya Allah Subhanahu wa taala langsung, saudaraku sekalian. Pikirin, mau kasih Allah tuh persembahan ibadah kayak apa gitu. 11 bulan kamu buat diri kamu udah. 11 bulan kamu buat diri kamu. Terserah kamu kerjain apa dah yang kamu mau kerjain. Gitu kan? Tapi 1 bulan Ramadan, kata Imamul Haddad dalam kitab kita Tunas Saidiniyah, jadikan 11 bulan buat kamu, 1 bulan Ramadan buat Allah. Sebelum bulan Ramadan nih kita persiapan nih sejak sekarang. Ya Allah, Ramadan saya untukmu. Bantu saya ya Allah untuk bisa mempersembahkan yang terbaik dariku. Udah, Ramadan yang banyak di dapur, udah pernah. Ramadan yang banyak lihat-liatin resep masakan, resep-resep kue buat lebaran, udah pernah. Ramadan yang banyak kamu kelilingan pasar-pasar nyari baju buat lebaran, udah pernah, betul? Kita mau bikin nih Ramadan yang kali ini. Saudara sekalian, Ramadan yang hatam 10 kali hataman Al-Quran, udah pernah? 7 hataman Quran, udah pernah? 5 kali hataman Quran, udah pernah? Mau kapan pernahnya? Mau kapan pernahnya? Mau kapan pernahnya gitu? Dipernahin 3 kali gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, dipernahin. Biar pernah. Qurannya dapet, sedekahnya dapet. Kan begitu tuh. Man at'ama sha'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang ngasih bukaan puasa buat orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa itu. Jadi tuh enaknya matematikanya Allah tuh. Ya kan, dianya nggak berkurang bahasanya. Jangan yang saya nggak mau makanan buka puasa dari orang lain. Kenapa gitu? Biar pahala puasa saya buat saya sendiri aja. Nggak ada. Walaupun kita makan bukaan puasa dari orang lain, si orang kita tetap dapat pahalanya, orang itu juga ikut dapat pahala puasa kita. Gitu, ya kan? Dah, mudah-mudahan deh, bismillah. Yo, insya Allah, mudah-mudahan Allah bantuin kita buat mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan setan-setan kita. Ustaz itu baru 2 katanya, lapar sama kasih beban berat. Yang ketiganya apa? Bantuin dengan doa. Salah satu doanya yang diajarin para ulama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah selesai nyatetnya? Tulisin aja saja. Taruh di Instastory.
Ntar kita lihat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, karuniakanlah nafsu saya jalan takwanya, tempuhkan untuk nafsu saya ya Allah jalan takwanya. Wa zakkiha, bersihkan hati saya ya Allah, bersihkan jiwa saya ya Allah, sucikanlah jiwa saya ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baiknya zat yang mensucikan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penguasanya sebab engkaulah penciptanya. Marhaban bil qailadlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyata rafi'ah wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa yang lain juga diajarkan Nabi kepada putrinya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha kuat, ya Qayyum, wahai zat yang maha perkasa, birahmatika astaghith, rahmatmu aku harapkan, wa min adzabika astajir, azabmu aku berlindung darinya. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah benerin diri saya ya Allah, benerin diri saya nih ya Allah, semuanya, mata biar benar, telinga, lisan, semuanya biar benar ya Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan kami dikuasai hawa nafsu. Wala ilahadin min khalqik, jangan biarkan kami dikuasai oleh satupun dari makhlukmu, tarfata ain, meskipun hanya sekejapan mata. Ya, itu ya, 3 hal itu mudah-mudahan kita menang menghadapi hawa nafsu kita. Nisfu Sya'ban jangan lupa, itu nanti kita dianjurkan ya untuk membaca Yasin 3 kali. Udah nggak usah ribet-ribet sama orang yang nyariin dalil, udah nggak mau baca, udah nggak apa-apa, biarin mereka nggak mau baca, nggak apa-apa. Tapi teman-teman jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Saya ini mondok di banyak tempat, di pondok pesantren, 3 pesantren sebelum saya ke Hadramut, berarti 4 pesantren, berguru kepada banyak ulama-ulama di Indonesia maupun di luar negeri. Semuanya menyampaikan hal yang sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Itu kalau misalnya sesuatu hal yang gak baik, suatu hal yang gak benar, sesuatu hal yang katanya bid'ah, katanya siapa? Katanya orang-orang sebelah no. Katanya bid'ah gitu kan. Nggak akan diajarin sama orang seluruh dunia gitu teman-teman. Dan yang ngajarin ulama-ulama dunia yang saya tahu persis ibadah mereka, yang saya tahu persis kayak gimana mereka menjalani kehidupan. Lah orang-orang yang kalau datang bulan Ramadan, kami nggak tidur kecuali kalau ketiduran. Menurutmu akankah mengajari sesuatu yang salah, sesuatu yang bid'ah? Terus bawanya begini, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu
finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Tunggu, jadi maksud kamu baca Yasin malam nisfu Sya'ban bawa kita ke neraka? Otak kamu tuh di mana? Halo? Ntar kalau saya terus-terusin saya marah nih. Hawa nafsu kan? Jadi saya nggak mau dikuasai hawa nafsu. Saya cuman mau ibu-ibu malam nisfu Sya'ban jangan tinggalin. Insya Allah, gitu kan ya? Jadi nanti baca Yasin yang pertama niat. Semoga Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Bukan amin, dengerin ini, nanti ibu-ibu niat. Asal urusan rezeki tinggal amin aja. Dengerin saya coba. Nanti malam nisfu Sya'ban, ibu-ibu baca Yasin 3 kali. Insya Yasin yang pertama ibu niatin semoga Allah anugerahkan, karuniakan dalam sepanjang hidupmu tuh. Dan anak-anakmu, keluargamu semuanya rezeki yang halal. Ya, amin lagi kan? Ampun. Rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, insya Allah. Gitu ya. Itu niat Yasin yang pertama. Jangan udah diamin-aminin, udah diinsyaallahin terus nggak dikerjain ya. Jadi Yasin yang pertama tuh niatnya kayak gitu. Kemudian Bu, yang namanya rezeki tuh kamu jangan salah. Jangan hanya rezeki urusan makanan, urusan duit gitu, enggak, bukan hanya itu. Kesolehan anak-anakmu itu juga rezeki. Itu juga rezeki, dan itu rezeki yang nggak ada tokonya loh Bu. Susah tuh nyarinya, ya kan? Kayak kamu disayang sama suami kamu itu rezeki loh. Dan itu nggak ada tokonya Bu, nggak bisa beli gitu kan. Kadang udah secakep apapun juga kalau suaminya nggak sayang aja. Walaupun ala kadarnya juga kalau disayang sama suaminya emang gimana? Siapa yang bisa mengendalikan gitu kan? Emang sama Allah suaminya dikasih rasa sayang mau apa coba? Mau orang lain godain kayak apapun juga ya suaminya udah sayang aja kan begitu. Nah tuh, itu rezeki-rezeki yang saya sih lebih suka kalau kamu minta hal-hal yang seperti itu gitu. Jangan cuman minta urusan duit doang gitu ya. Nah, insya Allah dah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh rezeki tuh jodoh yang baik, jodoh yang amin mak-maknya nih. Iya. Suami yang soleh, iya betul ya. Suami kita biar Allah solehkan juga. Amin. Tuh teman-teman saudaraku sekalian, rezeki hati yang luas, hati yang lapang, itu rezeki yang luar biasa besar. Oke tuh yang pertama tuh rizki ya. Kemudian yang keduanya minta dirizkikan sama Allah Subhanahu Wa Taala apa? Umur yang panjang berkah. Atau sebenarnya sih kalau umur tuh nggak usah panjang. Kalaupun panjang, panjang ibadahnya, panjang taatnya, panjang manfaatnya. Begitu kan? Gitu ya. Mau nggak umur panjang tapi sakit-sakitan? Mau nggak umur panjang tapi manjangin jadwal dosa? Manjangin daftar dosa? Mau nggak mau? Kita nggak mau. Makanya umur itu yang penting bukan panjangnya, tapi berkah, manfaat dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan umur yang begitu insyaallah. Dan selamat ya, selamat hidup nih dunia akhirat. Kita doakan juga keluarga kita semuanya seperti itu. Kemudian yang terakhirnya dan ini yang paling penting, minta dengan Yasin ketiga agar apabila datang ajal menjemput kita dimatikan dalam husnul
dimatakan dalam keadaan yang terindah, yang terbaik. Dosa-dosa kita diampuni Allah, aib-aib kita ditutup Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti kita dibersamakan dengan manusia paling indah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu kita kerjakan insya Allah di malam nisfu Sya'ban. Tahun ini jatuhnya pada tanggal 24 malam 25. Iya. Betul nggak? Malam Minggu. Sebentar. Betul nggak sih? Betul. Betul aja deh Ustazah, udah sore. Iya. 24 malam 25 sama dengan hari apa itu? Hari Sabtu malam Minggu. Ustazah kalau mau barengan bisa enggak? Insya Allah bisa, doakan sinyalnya ada, tapi saya bacanya enggak di sini. Saya bacanya enggak di sini, saya bacanya di luar kota. Enggak luar negeri. Di luar kota bersama dengan ribuan santri-santri yang ada di sebuah pondok pesantren. Saya nggak mau kasih tahu, takutnya ibu-ibu pada nyusul. Kesian, ntar pondok pesantrennya bingung. Mendadak tiba-tiba banyak orang hadir. Iya, maaf ya saya nggak ngajak, tapi saya ngajak lewat streaming, ya. Nah, nanti ibu-ibu bisa ikutin ba'da maghrib, gitu kan? Ba'da maghrib awal kalau di Jakarta sini ya. Nah, ibu-ibu langsung buka tuh live streamingan saya, insya Allah kita bisa baca bareng-bareng Yasin 3 kali dengan niatan-niatan tersebut. Juga kita akan banyak doa karena kabarnya di malam nisfu Sya'ban itu malam doa mustajab. Dan juga malam Allah banyak menurunkan ampunan. Saudara sekalian, sampai dalam sebuah hadis disampaikan, innallaha yanzur fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir kullu muslim illal musyahin wal mudmin. Katanya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan memandang hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman padanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian menurunkan ampunan, mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali siapa tuh kecualinya? Orang yang kecanduan minuman keras atau narkoba gitu ya. Sama yang keduanya, orang yang masih punya dendam, permusuhan, nggak saling memaafkan satu sama lain. Nah itu yang nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita ini bisa juga saling memaafkan satu sama lain. Kita akan tutup majelis kita dengan niat. Mudah-mudahan nisfu Sya'ban bisa kita kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan akan kita kerjakan dengan baik juga. Kita niat dari sekarang, kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaihi waffiqna lil khair wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Wahai Allah yang memudahkan hamba-hamba yang baik dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, mudahkan pula ya Allah hamba-hambamu ini, mudahkan kami hamba-hambamu ya Allah untuk melaksanakan kebaikan dan engkau pun berkenan untuk menerimanya. Jadikan kami salah satu di antara hamba-hambamu yang kau turunkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Kau jadikan kami dapat berbuat kebaikan-kebaikan pada malam nisfu Sya'ban. Jadikan kami ya Allah ahli Ramadan. Jadikan kami orang-orang ya Allah yang kau beri kemudahan menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Mampukan kami mengalahkan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mampukan kami untuk dapat berpuasa dengan baik, untuk dapat beribadah malam dengan benar, untuk dapat banyak membaca Al-Quran, untuk banyak membaca zikir, untuk banyak membaca Al-Quran, untuk banyak bersedekah, untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang sedang sakit-sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah.
Yang sedang ada kesulitan di antara kami, angkatlah kesulitannya ya Allah. Angkatkanlah kesulitannya ya Allah. Jadikanlah ia dapat melaksanakan Ramadan kami dengan Ramadannya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Mudahkan kami melaksanakan semuanya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami ya Allah anak-anak, istri-istri yang dapat menjadi istri yang salehah bagi suami kami. Jadikanlah kami ya Allah ibu-ibu yang dapat membangun kebaikan-kebaikan bagi diri dan bagi jiwa anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu sebagaimana Engkau telah membimbing banyak hamba-hamba-Mu untuk melaksanakan Ramadan dengan cara yang terbaiknya. Bimbinglah kami pula ya Allah hingga dapat melaksanakan Ramadan dengan cara yang terbaiknya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Tak ada yang dapat melaksanakannya selain Engkau ya Allah. Tak ada yang dapat membimbing hamba-hamba-Mu selain Engkau ya Allah. Tak ada daya dan upaya kami untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan kecuali jika Engkau membimbing kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah.